Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Fitri dengan NIM 21234103 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa di sini. Baiklah, tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah Ilmu Komunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai model-model komunikasi. Yang pertama ada definisi model komunikasi. Yang kedua, fungsi model komunikasi. Yang ketiga, model komunikasi secara konseptual. Yang keempat, model komunikasi oleh para ahli. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada definisi model komunikasi. Model komunikasi merupakan gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Yang kita ketahui bahwa komunikasi merupakan sebuah proses di mana setiap fenomena menunjukkan perubahan yang berkelanjutan sepanjang waktu sehingga pada akhirnya proses komunikasi tersebut menjadi fenomena yang kompleks. Fenomena yang kompleks ini sulit untuk dipahami, sehingga dibutuhkan suatu model komunikasi yang dapat memperlihatkan hubungan antara elemen komunikasi. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi model komunikasi. Menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker, ada 3 fungsi model komunikasi, yaitu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan menentukan serta memperbaiki kemacetan komunikasi. Baiklah, kita lanjut kepada model komunikasi secara konseptual. Model ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, model komunikasi linear. Yang kedua, model komunikasi transaksional. Yang ketiga, model komunikasi interaksional. Yang pertama, model komunikasi linear. Model ini merupakan proses komunikasi yang dimulai oleh narasumber yang mengirim pesan agar menimbulkan pengaruh pada penerima. Ciri khusus dari komunikasi linear ini adalah proses komunikasinya hanya berlangsung satu arah. Yang kedua, yaitu model komunikasi transaksional. Merupakan model komunikasi yang berlangsung secara 2 arah, sehingga ada umpan balik yang terjadi antara pengirim dan penerima pesan. Yang ketiga, model komunikasi interaksional. Komunikasi ini dipandang sebagai konteks hubungan antara 2 orang atau lebih, di mana arah pesannya berlangsung secara terus-menerus, selama pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut saling mempengaruhi. Baiklah, kita lanjut kepada model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu model komunikasi linear yang ditunjukkan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses public speaking. Model ini merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model-model komunikasi yang lainnya. Yang kedua yaitu model komunikasi Lasswell. Lasswell mengembangkan model komunikasi yang dikenal dengan model komunikasi Lasswell. Model komunikasi Lasswell merupakan model komunikasi satu arah dan sangat berpengaruh. Yang ketiga, model komunikasi Shannon dan Weaver. Shannon dan Weaver mengembangkan salah satu model komunikasi linear yang disebut dengan model komunikasi Shannon dan Weaver. Yang keempat yaitu model komunikasi Berlow. Menurut Berlow, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berbagai komponen yang dimiliki oleh individu dalam komunikasi yang membuat komunikasi berlangsung secara lebih efisien. Faktor-faktor itu antara lain yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, budaya, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu model komunikasi Berlon. Model ini merupakan respon terhadap model komunikasi linear yang bersifat statis.
memiliki model komunikasi yang bersifat dinamis dan model komunikasi dua arah. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.